Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31 Gara-gara Patah Hati. Mentari mengangguk. Aku kenapa bang? Tanyanya bingung mengapa bisa berada di atas brangkar rumah sakit. Kamu pingsan, sayang. Maafin abang ya, sayang udah buat kamu kelelahan dan juga tertekan karena permasalahan Asa. Ujar Jervario sungguh-sungguh. Riri nggak apa-apa kok, bang. Maaf, sudah buat repot abang. Cek repot dari mana sih, sayang? Abang mana pernah merasa direpotkan oleh kamu? Justru abang mau berterima kasih sama kamu. Ujar Jervario ambigu membuat Mentari mengerutkan keningnya. Kemudian Jervario mendekat dan membisikkan sesuatu yang membuat Mentari membulatkan matanya. Dengan perasaan haru yang membuncah. Terima kasih sayang atas kado terindahnya. Selamat baby, you are pregnant. Bisiknya, mata Mentari sampai berkaca-kaca mendengarnya. Takut salah dengar, Mentari minta Jervario mengulangi ucapannya barusan. Apa kata abang? Bisa tolong ucapin sekali lagi? Mohon Mentari dengan terbata. Jervario tersenyum lebar kemudian mengecupi seluruh wajah Mentari. Selamat sayang, kamu hamil. Kamu akhirnya akan menjadi seorang ibu sesungguhnya sebab di dalam sini sudah tumbuh buah hati kita. Tutur Jervario membuat Mentari meneteskan air mata haru. Ia pun langsung memeluk tubuh Jervario dan menangis di dalam dekapannya. Sungguh, tak ada kalimat yang mampu menggambarkan betapa ia sungguh merasa bahagia. Akhirnya, ia bisa mematahkan anggapan dan tuduhan orang-orang yang mengatakannya mandul. Mentari merasa begitu bahagia, akhirnya ia bisa menjadi wanita seutuhnya. Ini sebuah anugerah luar biasa yang sangat Mentari syukuri. Akhirnya, sehabis badai, terbitlah pelangi. Kini, Mentari merasa hidupnya kian sempurna dengan hadirnya calon buah hatinya di rahimnya sendiri. Setelah tangisnya mereda, Mentari pun melepaskan pelukannya kemudian menatap Jervario dalam. Bang, terima kasih atas segala keindahan yang kau hadirkan dalam hidupku. Sungguh, Riri merasa amat sangat beruntung dipertemukan dengan laki-laki seperti abang. Di hari yang membahagiakan ini, Riri ingin mengungkapkan sesuatu yang belum sempat Riri sampaikan. Bang, terima kasih telah memilihku jadi istrimu. Bang, I love you. Aku mencintaimu. Ucapnya membuat Jervario membulatkan matanya. Tak menyangka akhirnya Mentari membalas cintanya dan menyatakan cintanya. Hari itu, ia merasa sangat bahagia sebab selain mendapatkan kabar bahagia tentang kehamilan istrinya, ia juga mendapatkan pernyataan cinta yang sudah lama ia nantikan. Terima kasih, sayang. Abang pun sangat mencintaimu. Setelah mengucapkan itu, entah siapa yang memulai. Yang pasti kini mereka tengah menikmati penyatuan bibir. Karena terlalu terhanyut euforia kebahagiaan, mereka sampai lupa sekarang tengah berada di mana. Hingga suara seruan seseorang membuat mereka cepat-cepat melepaskan pagutan mereka. Tapi,
Mami. Pekik Asa disertai dehaman dari Revin membuat Mentari merona karena malu. Maaf bang. Ganggu, ada anak kecil soalnya. Ucap Revin sambil memalingkan wajah. Ternyata tangannya kini sedang menutup kedua mata Asa. Hampir saja melihat sesuatu yang tak boleh ia lihat. Om Revin, lepas, Asa nggak bisa lihat. Gelap. Rengek Asa membuat Jervario mengusap tengkuknya salah tingkah. Apa-apaan ini, An? Malu-maluin nama keluarga saja kalian, hah? Bentak Habibi pada Andrian yang baru saja tiba di rumahnya. Ia langsung terbang ke Indonesia setelah mendapatkan telepon dari sang ayah. Setelah mendampingi putranya, Avan, melakukan operasi transplantasi ginjal. Tentu saja ginjal yang diambil adalah milik ibunya sendiri. Tak ada pilihan lain bagi Milea. Ia begitu mencintai Andrian dan tak ingin diceraikan. Jadi ia terpaksa merelakan salah satu ginjalnya untuk didonorkan dengan putra kandungnya sendiri. Setelah operasi berjalan lancar, Andrian pun gegas melakukan penerbangan untuk kembali ke Indonesia. Sebab di telepon Habibi terdengar sedang marah besar. Entah apa penyebabnya, ia belum tahu apa-apa. Apa ini, Pa? Kenapa Papa marah-marah sama aku? Tanya Andrian heran sambil menatap lekat selembar kertas yang terkapar di atas meja kerja papanya. Adrian tertegun setelah membaca kata demi kata dalam surat tersebut. Ternyata itu adalah surat panggilan dari kepolisian. Ternyata mantan suami dari istrinya tersebut benar-benar merealisasikan perkataannya. Ia benar-benar menempuh jalur hukum untuk memberikan pelajaran pada mereka semua. Ia pikir, semua yang dikatakan Jervario hanya sekedar ancaman belaka. Sebab seminggu ini semua tampak biasa saja dan tenang-tenang saja. Seperti tak ada pergerakan apapun. Tapi nyatanya, apa yang dikatakan Jervario benar-benar ia buktikan dan inilah buktinya. Selembar kertas panggilan dari Kepolisian Jakarta Pusat untuk dirinya dan sang istri. Entah bagaimana dengan kedua orang tuanya, apakah juga dilaporkan atau tidak. Ia tidak tahu. Andrian memejamkan matanya. Ia tahu, di sini ia salah. Tapi ini ia lakukan dengan terpaksa. Ia hanya ingin menyelamatkan nyawa sang anak. Ia memang egois karena tidak memikirkan nasib Asa bila salah satu ginjalnya diambil. Ia juga tidak terpikir konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Ia pikir, rencana mereka akan berjalan mulus dan tanpa hambatan sama sekali. Tapi ia lupa, manusia bisa berencana tapi Allah lah yang menentukan. Dan kini ia benar-benar menyesali perbuatannya. Apalagi ia ternyata telah ditipu mentah-mentah oleh istrinya sendiri. Apa sebenarnya yang sudah kalian lakukan? Sampai putra pemilik TJ Group melaporkan kalian ke polisi. Hah? Tidak mungkin kan dia melaporkan kalian begitu saja tanpa alasan. Kita tidak pernah bersinggungan dengan mereka. Bisnis kita berbeda. Jadi tak mungkin mereka menuntut karena masalah perusahaan. Jelaskan pada Papa, Andrian. Jangan hanya bungkam. Bentak Habibi sambil menggebrak meja kerjanya. Nafasnya menggebu. Ini pertama kalinya dalam seumur hidupnya anggota keluarganya harus berurusan dengan polisi.
Dan yang lebih memalukan ini merupakan ulah perbuatan anak dan menantunya. Entah apa yang sudah dilakukan suami istri tersebut, sehingga harus berurusan dengan pengusaha lain dari ibu kota. Andrian menelan ludahnya kasar, kemudian menunduk. "Pa, sabar, jangan marah-marah, ingat kondisi jantungmu. Kita dengarkan dulu penjelasan Andrian. Bisa jadi ini hanya kesalahpahaman saja." Ibu Andrian, Anita, mencoba menenangkan Habibie sambil mengusap punggungnya. Habibie menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. "Sekarang, jelaskan sejelas-jelasnya, jangan ada yang ditutupi." Titah Habibie yang mulai tenang. Andrian lantas mengangkat wajahnya kemudian mengangguk. Ia pun mulai menceritakan segalanya tanpa ada yang ditutupi sedikit pun. "Bodoh kau Andrian, bodoh, sangat bodoh. Inilah yang membuat Papa dan Mama menentangmu menikahi Milea itu dulu. Sebab Mama dan Papa dapat melihat dia bukanlah perempuan baik-baik. Dia tak lebih dari perempuan egois. Kau lihat sendiri, bagaimana ia meninggalkan anak dan suaminya hanya demi menikah denganmu. Dia bukan hanya istri yang buruk, tapi ibu yang sangat buruk. Dan kini, hanya karena tak ingin kesenangannya terganggu, ia bahkan rela berbohong dan mengorbankan putrinya yang masih sangat kecil untuk dijadikan pendonor. Ayah mana yang tak marah saat anaknya yang masih begitu kecil harus diambil salah satu organ pentingnya untuk orang lain? Bagaimana bila yang terjadi sebaliknya, Afan yang mereka korbankan untuk putri mereka? Apa kau rela begitu saja? Hah? Andrian menggeleng, tentu ia takkan rela melihat anaknya menderita. Karena salah satu organ pentingnya didonorkan pada orang lain. Meskipun itu saudara seibu mereka sendiri. Kau tak rela bukan? Begitu juga mereka. Seharusnya kau berpikir panjang dan tidak mengikuti rencana gila istrimu itu. Habibie menghela nafasnya. Jadi bagaimana keadaan Afan saat ini? Alhamdulillah, operasi berhasil tapi Afan masih dalam masa observasi, Pa. Sebenarnya Papa ingin memintamu menceraikan Milea. Tapi setelah apa yang dia lakukan, Papa serahkan semuanya padamu. Dia benar-benar ibu yang buruk. Papa sama sekali tidak respek dengan dirinya. Di mana-mana, seorang ibu bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk anak-anaknya. Tapi istrimu sungguh keterlaluan. Ibu yang bukan siapa-siapa gadis kecil itu saja merasa sakit hati. Apalagi ayahnya yang sudah berjuang untuk merawat dan membesarkannya selama ini. Mama benar-benar kecewa dengan istrimu itu, Ian. Ujar Anita yang memang benar-benar merasa kecewa dengan perbuatan anak dan menantunya. Papa harap kau selesaikan masalah ini sesegera mungkin. Papa tidak mau ikut campur. Bila kalian memang harus merasakan dinginnya lantai di balik jeruji besi, itu sudah jadi risiko kebodohanmu yang mau-mau saja menjalankan rencana gila istrimu itu. Ketus Habibie dengan wajah masam. Ia benar-benar kecewa dengan kebodohan putranya tersebut. Entah karena terlalu mencintai istrinya atau terlalu menyayangi anaknya, sehingga dengan bodohnya Andrian mau menjalankan rencana gila. Yang akhirnya akan menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam penjara.
Andrian hanya mengangguk lesu, ia pun bingung harus melakukan apa. Ia lantas mengambil ponselnya dan menghubungi pengacaranya. Seminggu telah berlalu semenjak pertama kali diketahuinya kehamilan Mentari. Saat ini mereka masih di rumah sakit Mount Elizabeth, sebab Mentari masih harus melakukan bed rest total. Kandungannya sangat lemah sehingga harus melakukan perawatan dan observasi lebih lanjut. Setelah keadaan Mentari dinyatakan aman, barulah mereka akan pulang ke Indonesia. Karena keadaan Mentari yang belum stabil, akhirnya keluarga besarnya lah yang datang menyusul ke Singapura. Mereka belum tahu perihal perbuatan Milea, yang hampir saja menjadikan Asa sebagai donor ginjal bagi putranya. Jervario memang sengaja belum menceritakannya karena ia masih ingin fokus mengurus Mentari. Jervario berencana menceritakannya secara langsung agar tidak menimbulkan keributan. Assalamualaikum, ucap Nanda, Jeanara, Gatan, dan Abdi berbarengan saat membuka pintu kamar rawat Mentari. Waalaikumsalam, sahut Mentari dan Jervario bersamaan. Mama, Papa, Jea, dan Kak Abdi, kok kalian tiba-tiba ada di sini? Cetus Mentari membulatkan matanya. Saat ini ia sedang makan siang dengan disuapi oleh Jervario. Mentari sudah menolak dan ingin makan sendiri, tapi Jervario kuekeh ingin menyuapinya. Akhirnya Mentari hanya bisa menghela nafas patuh. Surprise dong. Seru Jeanara heboh. Yeay, akhirnya sahabat plus kakak ipar aku Hamidun juga. Jadi seneng deh. Terbukti kan, bibit saudara kembar aku tuh top chair pake banget. Ucap Jeanara tanpa filter membuat Nanda mencubit pinggangnya. Mama apa-apaan sih, sakit tahu mah dicubit. Cebik Jeanara. Mulut kamu itu bisa dikontrol sedikit nggak sih? Nanda memelototi anaknya yang memang dari dulu selalu semaunya sendiri kalau bicara. Kan aku bilang apa adanya, Ma. Sekarang terbuktikan, kamu nggak mandul, Ri. Jangan-jangan mantan suami sialan kamu itu yang mandul, teriak mandul. Cetus Jeanara membuat Jervario tersenyum smit. Hal itu nggak perlu diragukan lagi. Justru itu bagus kan, berkat itu, aku bisa jadi sama Riri. Sambung Jervario sambil meletakkan piring yang isinya sudah tandas. Keadaan kamu bagaimana, Nak? Tanya Nanda lembut. Sungguh Mentari merasa bahagia sekali dipertemukan dengan keluarga ini. Sebab berkat keluarga itu, ia dapat merasakan kasih sayang yang lengkap dan juga harmonis. Mentari baik, Ma. Alhamdulillah, sahut Mentari seraya tersenyum. Asa mana? Tanya Nanda lagi saat tidak melihat keberadaan Asa. Asya ikut Revin jalan-jalan, Ma. Mumpung dia nggak ada kelas hari ini katanya. Ngomong-ngomong, kalian kok mendadak ada di Singapura? Kalian nggak melakukan bulan madu dadakan kan? Cetus Jeanara yang sejak beberapa hari yang lalu merasa penasaran. Dan kenapa kamu bisa sampai harus bed rest total di sini? Ini bukan karena lu digempur abis-habisan oleh si Matik kan, Ri? Sambung Jeanara lagi membuat suaminya hanya bisa menghela nafasnya.
Enggak, kami nggak ada rencana bulan madu dadakan. Kami malah datang kemari dadakan banget, tanpa persiapan sama sekali. Sahut Gervario. Loh, jadi apa alasannya? Sambung Abdi yang juga penasaran. Ini semua karena Milea. Milea, koor keempat orang itu sambil saling menoleh satu sama lain. Memang apa hubungannya? Dia ada di sini juga? Tanya Nanda. Lalu mengalirlah cerita dari bibir Gervario tanpa ada yang ditutupi sama sekali. Gila ya perempuan satu itu, nggak habis pikir, tega banget. Padahal dia ibu kandung Asa, tapi kok tega kayak gitu. Aku juga nggak habis pikir, kenapa bisa ya aku dulu jatuh cinta sama perempuan berhati monster kayak dia? Cetus Gervario menerawang ke masa lalu. Namanya juga pelarian. Sahut Jeanara yang sudah terkekeh. Gara-gara patah hati, jadinya menjatuhkan pilihan ke perempuan yang salah. Ungkap Jeanara membuat Mentari melirik ke arah suaminya yang salah tingkah. Memang benar apa yang dikatakan Jeanara, gara-gara patah hati. Ia justru menjatuhkan pilihan ke perempuan yang salah. Tapi ia tidak menyesali semua itu sebab bila ia menyesal sama saja ia menyesali keberadaan Asa. Bukankah berkat Asalah ia bisa bersatu dengan Mentari? Ia yakin, sebesar apapun cintanya pada Mentari. Tanpa keberadaan Asa, semua akan semakin sulit. Justru Mentari lebih dahulu jatuh cinta pada putrinya itu. Udah, nggak usah ungkit masa lalu. Yang penting masa sekarang. Oh ya, jadi apa tindakanmu selanjutnya? Nggak mungkin kan kamu diam aja, tanpa memberikan efek jerah kepada mereka? Gatan pun akhirnya bersuara. Gatan sejak dulu tak pernah berubah. Selalu irit bicara dan hanya akan bersikap lemah lembut dan banyak bicara. Dan hal tersebut pun menurun pada Gervario. Tentu aja, Pa, aku nggak mungkin biarin mereka begitu saja. Mereka sudah melakukan kesalahan fatal. Sebab bila Jerva terlambat sedetik saja, Jerva nggak sanggup bayangin apa yang akan terjadi pada Asa. Mereka benar-benar keterlaluan. Tukas Gervario yang masih saja emosi setiap mengingat kejadian seminggu yang lalu. Bahkan gara-gara mereka juga Mentari kini harus terbaring di rumah sakit. Andai tak ada masalah itu, pasti saat ini kondisi Mentari baik-baik saja. Baguslah, Papa pun akan melakukan hal sama bila itu terjadi pada kalian. Kesalahan mereka benar-benar fatal. Semoga mereka bisa menyadari kesalahan mereka dan tidak mengulanginya lagi di masa depan. Pungkas Gatan yang diangguki semuanya. Hari-hari bahagia Mentari kini makin berwarna. Setelah mengetahui kabar kehamilan dirinya, tiada hati tanpa senyum mengambang di bibir merahnya. Meski tampak pucat, tapi binar bahagia itu begitu kentara. Tak dapat dipungkiri, kehamilan memberikannya energi baru, semangat baru, harapan baru. Harapan yang pernah pupus seiring runtuhnya mahligai cinta dan pernikahannya dengan Sandi. Ini bukan hanya tumbuh, tapi telah bersemi begitu indah. Tak ada yang tahu, alasan lain Mentari memilih bercerai bukan hanya karena perselingkuhan Sandi.
Tapi ia memiliki alasan lain yang membuatnya kian insecure dengan dirinya sendiri. Apalagi kalau bukan fakta buah hati yang tak kunjung hadir di rahimnya. Ia merasa rendah diri. Ia merasa kalah. Oleh sebab itu, ia memilih mundur. 5 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk bersabar. Dipupuknya rasa sabar itu, hingga kadang ia merasa lelah sendiri. Hingga akhirnya, rasa sabar itu benar-benar kandas. Saat fakta wanita lain berhasil hamil buah hati suaminya, sedangkan dirinya, penantiannya selama 5 tahun seperti tak ada artinya. Luluh lantak perasaan Mentari kala itu. Sudahlah dikhianati, impiannya pun direnggut oleh perempuan lain. Namun kini, semuanya berbalik. Ia tak menyangka, harapannya yang telah ia kubur justru tumbuh dengan sendirinya. Ia benar-benar tak menyangka, akhirnya di rahimnya telah tumbuh buah hatinya. Meskipun dari lelaki yang berbeda, tapi ia tetap bersyukur. Sebab laki-laki yang menitipkan zuriatnya merupakan laki-laki yang bukan hanya baik, perhatian, pengertian, penuh kasih sayang. Tapi juga insya Allah soleh dan setia. Meskipun masih belajar, tapi suaminya terus berupaya menjadi suami yang baik. Dan mampu membimbingnya menuju surganya Allah. Saat ini Gervario sedang mengantar orang tua dan adik serta iparnya ke lantai bawah. Untuk mencari taksi yang akan mengantarkan mereka ke hotel. Mereka menginap di hotel yang tak terlalu jauh dari Mount Elizabeth Hospital. Saat keadaan sudah sepi, ia melirik cetak hitam yang merupakan hasil USG calon buah hatinya. Meskipun baru berbentuk titik kecil, tapi ia sangat menyukainya. Mungkin itu akan menjadi foto favoritnya. Mentari yang sedang begitu bahagia lantas mengambil ponselnya dan mengambil gambar cetak hitam bertitik itu. Kemudian mengunggahnya di story akun medsos miliknya dengan caption, "Sehat-sehat buah hatiku." Terang saja, satu persatu followernya pun memberikan ucapan selamat dan doa-doa agar ibu dan calon buah hatinya selalu sehat. Mentari tersenyum melihat begitu banyak yang mendoakan kebaikannya. Namun ada satu followernya yang hanya bisa menatap nanar postingan tersebut. Perlahan, air matanya menetes. Dari setetes demi setetes, kini makin deras dan tak terbendung. Ia tergugu sambil memandangi foto hasil USG Mentari itu dengan perasaan yang luluh lantak. Orang itu adalah Sandi. Dengan menggunakan akun palsunya, ia selalu memantau postingan Mentari. Ia sudah seperti stalker yang terus mengawasi pergerakan Mentari meskipun hanya melalui media sosial. Karena hari ini ia tidak bekerja, ia duduk di kamar sang ibu, menemani ibunya yang hanya bisa terbaring tanpa daya. Hanya bola matanya saja yang sesekali bergerak. Dan kini bola mata itu menatap bingung pada Sandi yang sudah terisak hebat di kursi samping ranjangnya. Handi, Hamil Henafa, cicitnya lirih membuat Sandi mengangkat wajahnya. Wajah tampan itu tampak begitu kacau. Rahangnya telah ditumbuhi bulu tak beraturan, pipinya basah, matanya merah. Dan bibirnya pun bergetar dengan hidung kembang kempis karena mampet. "Tarima,
Tari, dia hamil. Sandi yakin hal ini pasti terjadi sebab ternyata bukan Tari yang selama ini mandul. Tapi Sandi yang infertil, Sandi yang mandul, bukan Tari. Mama lihat, dia belum lama menikah, tapi kini dia sudah hamil. Dulu Sandi pernah memimpikannya Tari hamil anak Sandi. Tapi yang terjadi justru Tari hamil anak laki-laki lain. Mungkinkah ini kutukan kita karena sudah berlaku kejam dan tidak adil pada Tari. Jadi Allah menghukum kita seperti ini, ungkap Sandi tergugu. Rohani tampak terpaku dengan netra melebar. Ia benar-benar terkejut dengan apa yang barusan Sandi katakan. Mandul, Sandi mandul, putraku mandul. Ini tidak mungkin putraku mandul. Apakah ini? Ini semua karena Mama. Kalau Mama tidak terus mendesakku, mendorongku untuk menikah lagi dengan Erna. Semua pasti takkan menjadi seperti ini. Aku pasti akan tetap berbahagia dengan Tari. Meskipun tanpa seorang anak di tengah-tengah kami, aku yakin dia akan menerima segala kekuranganku dengan tulus. Dan ini semua salah Mama. Mama yang terus-menerus menghina dan mencaci maki Tari dengan menyematkan kata mandul. Dan kini lihat, ucapan Mama itu justru menimpaku. Kata-kata Mama justru berbalik kepadaku. Semua karena Mama. Teriak Sandi. Mendadak air wajah Sandi berubah. Raut sedih, marah, kecewa, dan patah hati bercampur aduk menjadi satu. Ia menatap nyalang rohani yang matanya telah berembun. Sorot mata penuh penyesalan itu terlihat jelas di manik mata rohani. Tak ingin makin menyakiti rohani dengan kata-katanya. Sandi pun segera keluar dari ruangan itu. Sandi menghempaskan bokongnya di sofa ruang tamu. Kedua tangannya meraup frustrasi wajahnya. Ia sebenarnya senang melihat Mentari bahagia. Tapi ia hanyalah manusia biasa yang tak bisa menutupi kalau ia benar-benar terluka. Karena cintanya yang telah kandas akibat ulahnya dan orang tuanya sendiri. Tiba-tiba ada sebuah sentuhan kecil dari jari telunjuk Sandi rasakan di lengannya. Kemudian Sandi pun membuka mata seraya tersenyum pada seseorang yang menyentuh lengannya tadi. Om nangis, tanya bocah berusia 4 tahun itu. Enggak, Om enggak nangis kok, kilah Sandi. Tapi mata Om baca. Oh ini Om abis nguap terus keluar ini deh. Hoam, kayak gitu. Nah, keluar air mata kan? Bocah laki-laki itu kembali menggeleng. Om nangis. Lapi tahu, Om ndak ucap bohong nanti tuan malah. Ekspresi lucu bocah bernama Raffi itu sukses membuat mendung di wajah Sandi perlahan menghilang. Sandi lantas mengangkat Raffi ke atas pangkuannya. Bocah kecil yang bicaranya masih cadel ini selalu saja menghibur hatinya yang lara. Celotehan khas anak kecil membuat rumah yang sering sepi mencekam itu terasa lebih hidup. Iya, Om ngaku deh Om tadi emang nangis. Tuh Tan, Lapi Benel. Ucap Raffi membuat Sandi tak bisa menyembunyikan senyumannya. Raffi,
kamu ngapain di situ? Turun, nak. Fatma terkejut saat melihat sang putra sudah ada di pangkuan Sandi. Maafkan Raffi Tuan karena sudah. Tidak apa-apa, potong Sandi. Dia sedang menghiburku dan aku sendiri yang membawa Raffi ke pangkuanku. Jawab Sandi seraya tersenyum lembut membuat Fatma tertegun di tempatnya. Sudah beberapa hari ini Mentari dan Jervario menginap di hotel. Jervario memang sengaja mengundur kepulangan mereka beberapa hari untuk berlibur berdua saja. Sedangkan Asa telah pulang lebih dahulu dengan Oma dan opanya. Cahaya mentari pagi masuk melalui celah-celah gorden kamar. Membuat mentari yang sebelumnya terlelap mulai mengerjapkan matanya. Sebenarnya mereka telah bangun sejak subuh tadi. Tapi karena masih mengantuk, mentari pun kembali bergelung dengan selimut kehangatan Jervario hingga membuatnya kembali terlelap. Mentari mengerjapkan matanya. Rasa hangat yang melingkupinya membuatnya merasa begitu nyaman dan terlindungi. Mentari pun mengangkat wajahnya dan memandangi sosok yang masih merengkuh tubuhnya dengan mata yang masih terpejam. Kamu tampan banget sih, Bang. Lagi tidur aja cakep, apalagi pas lagi senyum. Untung aja kamu pelit senyum. Nggak rela rasanya senyum kamu dibagiin secara gratis sama orang-orang. Kamu pelit senyum aja banyak yang naksir, apalagi kalau kamu ramah sama semua orang. Bisa-bisa aku mati cemburu. Karena tiap hari kamu senyumin semua orang khususnya cewek-cewek. Gumamnya dalam hati sambil memandangi wajah rupawan sang suami. Udah puas pandanginnya, Abang tahu abang sangat tampan, tapi nggak juga dipandanginya segitunya. Seloroh Jervario tiba-tiba membuat Mentari membulatkan matanya dengan pipi bersemu merah. Abang udah bangun dari tadi? Sepertinya begitu. Sahut Jervario sambil mengulum senyum. Lalu ia membuka matanya perlahan. Tampak Mentari sedang mengerucutkan bibirnya. Membuat Jervario gemas lantas secepat kilat mengecupnya. Bang, jorok ih. Tekik Mentari lalu segera menutup mulutnya. Bersambung.